Pada topik pertama ini kita akan diskusikan tentang perencanaan pembangunan desa. Para peserta program MOOCs, kalau kita membicarakan masalah pembangunan desa, maka di kepala kita itu harus memiliki satu pola pikir bahwa perencanaan itu akan bisa dilaksanakan dengan baik ketika sudah ada satu pemikiran di kepala kita, yaitu ada tujuan yang akan kita capai. Nah, tujuan yang akan kita capai itu di dalam perencanaan pembangunan desa, maka itu dituangkan dalam yang pertama, yaitu perencanaan pembangunan desa jangka panjang. Yang kedua adalah perencanaan pembangunan desa jangka menengah. Kemudian yang ketiga adalah rencana kegiatan pembangunan desa. Baiklah para peserta, kita akan bicara tentang perencanaan pembangunan jangka panjang. Nah, untuk desa, maka perencanaan pembangunan jangka panjang itu mengikuti dengan perencanaan jangka panjang yang ada atau yang sudah diputuskan pada tingkat kabupaten atau kota. Nah, oleh karena itu, untuk desa diturunkan di dalam perencanaan jangka menengah, yaitu 5 tahun. Nah, sehingga para pendamping ini kemudian harus berdiskusi dengan para pemangku kepentingan di desa, yaitu utamanya adalah masyarakat desa itu sendiri, yang diwakili oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang kemudian akan difasilitasi oleh kepala desa dan perangkat desa. Nah, para pendamping hendaknya mengidentifikasi. Ya, caranya bisa dengan cara semacam tanya jawab atau mengadakan namanya yang terkenal dengan namanya jaring asmara, yaitu penjaringan aspirasi rakyat, misalnya begitu, ya. Nah, dari situlah kemudian identifikasi itu bisa dirumuskan ya dalam ya poin-poin penting selama 5 tahun, maka desa itu akan bisa melakukan atau akan melakukan kegiatan apa. Nah, setelah clear, maka kemudian dirumuskan ya. Dirumuskan yang disebut dengan satu dokumen namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nah, supaya itu legal, resmi, maka dibuatlah peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Kemudian, setelah rencana pembangunan jangka menengah desa, yaitu selama 5 tahun akan berbuat apa itu, maka kemudian ya setiap tahun itu kemudian diturunkan dalam bentuk yang namanya Rencana Kerja Pembangunan Desa, RK. Nah, RK itulah yang kemudian menjadi panduan bagi kepala desa dan perangkatnya, dan juga Badan Permusyawaratan Desa. Nah, rencana kerja pembangunan desa itu 1 tahun itu. Untuk bisa melaksanakan rencana kerja pembangunan 1 tahun itu, maka harus didukung yang namanya anggaran pendapatan dan belanja desa, APB desa. Jadi antara rencana kerja pembangunan 1 tahun itu dengan APB desa itu adalah satu kesatuan. Sebab tanpa didukung dengan anggaran, maka rencana kerja itu tidak bisa berjalan. Nah, oleh karena itu, maka ya dalam memutuskan rencana kerja pembangunan yang 1 tahun itu harus jelas ya
anggaran pendapatannya. Nah, anggaran pendapatan itu bisa pertama kali sumbernya adalah dari pendapatan asli desa. Yang kedua adalah pendapatan dari dana desa. Yang ketiga adalah anggaran yang berasal dari kabupaten atau kota yang dikenal dengan ADD, alokasi dana desa. Kemudian ditambah lagi adanya partisipasi masyarakat, bisa berbentuk tenaga, bisa berbentuk barangkali juga sumbangan. Nah, itulah yang kemudian mendukung rencana kerja pembangunan yang 1 tahun itu. Demikianlah peserta program MOOCs Universitas Terbuka. Semoga materi yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat bekerja demi kesejahteraan rakyat desa.